ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian berikutnya dari pintu sorga yang sangat besar. Dan ini pintu banyak yang menelantarkannya. Pintu sorga yang banyak dilupakan. Bahkan pintu sorga yang banyak melanggarnya. Bukannya dia mengambil pintu sorga ini, dia masuk ke dalam pintu sebaliknya, ke pintu neraka, waliyadzubillah. Ini namanya pintu kebersamaan. Pintu al-jamaah. Pintu persatuan. Pintu persatuan. Kebersamaan. Al-jamaah. Al-ijtima'. Dan ini prinsip dasar di dalam agama. Wadhkuru id kuntum, disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana besarnya nikmat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ketika dahulu sebelum Islam ini datang, kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Maka dengan keislaman ini, Allah menyatukan hati-hati kalian. Kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kalian dulunya sudah berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dengan keislaman. Ini namanya pintu jamaah. Pintu kebersamaan. Dan itu salah satu pintu sorga. Bahkan pertengahan sorga dan pilihannya. Umar ibn Khattab pernah berkhutbah di tengah manusia. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, haditsnya panjang. Di antara potongan hadits itu, Rasulullah menegaskan, "Wa man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa yang menghendaki buhbuhatal jannah, pertengahan sorga, pilihan dari sorga itu, maka hendaknya dia berkomitmen di atas al-jamaah. Berkomitmen di atas kebersamaan, di atas persatuan. Itu penerjemahan-penerjemahan yang mendekatkan makna al-jamaah. Saya berikan sedikit di sini ya, penjelasan tentang makna al-jamaah. Sebab ini jamaah banyak disalahpahami. Jamaah ini bukan jamaah sholat maghrib, sholat isya ya. Jamaah bukan bermakna kelompok-kelompok atau golongan tertentu. Jamaah di dalam istilah syariat itu hanya ada dua. Jamaah pertama bermakna jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang diikuti oleh para ulama yang datang setelahnya termasuk imam 4. Itulah jalan al-jamaah namanya. Kebenaran yang datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu al-jamaah. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua dari makna al-jamaah adalah umat Islam, kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Kita di Indonesia ini namanya berjamaah. Sebab umat Islam dipimpin oleh siapa? Kepala negara muslim. Maka itu dikatakan berjamaah. Iya. Itu dikatakan berjamaah. Ini dua makna jamaah, tidak ada makna yang ketiga. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat di dalam hal ini. Tidak ada silam pendapat. Yang dinamakan jalan tengah, jalan lurus, yang dinamakan moderat, tidak radikal, tidak ekstrim kanan maupun kiri, orang yang berada di pertengahan. Orang yang berada di pertengahan itu adalah siapa yang selalu menapaki kesepakatan ulama. Ini salah satu bentuk kesepakatan. Tidak ada silam pendapat terkait dengan
konsekuensi dari al-jamaah itu. Wajib mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat, dan wajib bersama umat Islam di bawah kepemimpinan kepala negara. Iya. Ini pintu sorga. Pintu sorga. Karena itu tidak dihalalkan. Ada orang yang masuk ke dalam golongan-golongan, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, apapun namanya. Sebab sudah ada jalannya Nabi hingga hari kiamat. Pimpinan kita itu cuma Rasulullah di dalam beragama, dalam jalan kebenaran. Itu yang menyatukan umat. Kalau kita di dalam sebuah negara, kepala negara kita cuma satu. Enggak ada kepala negara namanya negara bawah tanah. Iya. Enggak ada yang namanya negara bawah tanah. Islam itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Selalu mengajarkan hal yang jelas, yang terang, yang tampak. Karena itu mudah di dalam beragama ini, pintu sorga. Pintu sorga. Sekarang dalam kehidupan kita bermasyarakat misalnya, ada hal-hal terjadi keributan-keributan ya, antara pemerintah dan orang-orang yang mengkritiknya. Ya, kalau mau ikuti hadits sederhana saja. Siapa ingin sorga, pertengahan sorga, komitmen di atas jamaah, selesai. Dia ikut saja kepada pemimpin. Jangan keluar dari kebersamaan. Apa yang merupakan keputusan di tengah kepemimpinan. Karena itu kalau pemimpin menentukan hari Id, tanggal sekian, jatuh di tanggal sekian, kita ikut apa yang diucapkan oleh pemimpin. Itu wewenang mereka memang. Ada di buku-buku akidah, di buku-buku fikih dari 4 madhab. Ditetapkan bahwa salah satu tugas pemimpin, dia menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan. Itu bukan tugasnya ormas ataupun partai yang menentukan. Itu tugas pemimpin. Itu yang menyatukan. Dan itu namanya kebersamaan. Enak seorang itu bersama. Bukan artinya pemimpin itu selalu benar, malaikat tidak ada salahnya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau dia bersalah pun tetap bersamanya di dalam jamaah, itu lebih banyak berkahnya daripada seorang menyendiri. Daripada seorang menyendiri membuat kerusakan. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma tuhibbuna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Apa yang kalian benci di kondisi berjamaah, kalian benci hal itu. Karena itu misalnya dosa maksiat, kalian tidak suka, tapi kalian tetap menjaga diri dalam kebersamaan, itu lebih baik daripada apa yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, tapi dalam perpecahan. Tapi dalam perpecahan. Iya, itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim sewenang-wenang, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Ini pintu sorga, bukan main-main, diterangkan oleh Nabi SAW. Sebab ini asas-asas di dalam bernegara. Kalau ada yang mengatakan di dalam Islam itu tidak ada aturan negara Islam, itu tidak benar. Ini salah satu aturan paten di dalam bernegara di Islam. Bahwa tidak boleh keluar dari kebersamaan. Negara itu harus dibangun di atas keadilan. Itu apa namanya kalau bukan prinsip bernegara? Aturan bernegara. Dan itu paten di dalam agama, hal yang disepakati di dalam Islam. Hal yang disepakati di dalam Islam. Dan itu adalah pintu sorga. Karena itu siapa yang keluar dari kebersamaan ini, ancaman Nabi bukan main-main. Kata beliau, "Wa man faraqal jama'a shibran mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, matinya adalah seperti mati jahiliyah. Iya, itu hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadits Abul Harith Al-Asy'ari riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Faqad khala'a ribaqatal Islam min unuki." Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya.